Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya yang sedang nonton video ini. Oke baik, di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara menanam sayuran secara hidroponik. Nah jadi di depan teman-teman semuanya ini adalah penanaman hidroponik pada sayuran kangkung. Tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu teman-teman semuanya nih, apa sih manfaat kangkung itu? Nah, teman-teman, jadi kangkung memiliki beberapa kandungan penting untuk tubuh seperti vitamin A, vitamin C, dan juga kandungan beta karotin yang tinggi. Nah, teman-teman, jadi nutrisi-nutrisi ini memiliki peran sebagai antioksidan untuk mengurangi radikal bebas di dalam tubuh yang bisa mencegah kolesterol. Nah, teman-teman semuanya, jadi untuk penanamannya itu sebenarnya ada dua cara ya, banyak cara sih sebenarnya. Yang pertama itu kasar saja ini kita bilang. Yang pertama kita bisa menanam sayuran itu secara hidroponik. Jadi ini yang botol-botol kecil ini namanya adalah penanaman secara hidroponik. Atau teman-teman boleh memakai polybag seperti ini. Ini namanya media tanam tanah. Jadi nanti ada beberapa campuran supaya tanaman kita itu tumbuh dengan subur. Nah, untuk penanaman hidroponik ini sendiri kita memakai air. Jadi perbedaan antara hidroponik dan penanaman di polybag itu adalah dia memakai tanah dan ini memakai media tanam air. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kangkung hidroponik saya yang umurnya itu 15 hari tanam. Jadi kalau misalkan hidroponik seperti ini biasanya itu 40 hari, 45 hari kalau misalkan kita mau itu sudah boleh panen. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nunggu untuk 50 hari itu mungkin agak sedikit keras seperti itu ya. Nah teman-teman, jadi untuk penanaman hidroponik kita itu memerlukan tempat seperti ini. Nah, tempat seperti ini dan juga ada busa. Jadi, selain busa ataupun rock wool ini teman-teman boleh pakai tisu, itu boleh. Terus ini yang hitam ini adalah kain flanel. Jadi, gunanya itu untuk membuat si rock wool ini terus lembab. Jadi, perairannya ataupun kelembapannya itu ditarik dari flanelnya ini masuk ke dalam rock wool ini. Nah, teman-teman, ada beberapa keuntungan kita menanam hidroponik. Yang pertama, sayurannya itu lebih kelihatan sehat. Bukan kelihatan sih, tapi memang sehat. Ada itu kan yang kalau misalkan kita beli di supermarket yang memang sudah dipak seperti ini, itu adalah tanaman sayuran hidroponik. Jadi pengepakannya itu misalkan sudah besar seperti ini, dia tuh langsung dikasih label seperti ini. Pada saat pemanenan itu langsung dicabut, langsung dipak. Jadi benar-benar lebih higienis daripada penanaman pakai tanah. Jadi kalau misalkan tanah kita kan nanti ada unsur-unsur hamanya dari tanahnya itu sendiri. Tapi ada juga kekurangan dari kita menanam hidroponik. Jadi kalau misalkan ini terkena hama, ini mati semua, bablas semuanya karena airnya itu satu pak seperti ini. Tapi kalau misalkan dua seperti ini bisa jadi ini terkena tapi ini enggak. Tapi kalau misalkan sudah ada hama atau apa di bagian kelompok ini semuanya kena. Nah itu yang kekurangannya. Tapi kalau misalkan untuk sayurannya itu udah TOP banget, oke banget. Dan untuk penanaman hidroponik sendiri, walaupun teman-teman tidak punya lahan yang besar, teman-teman bisa melakukannya itu di rumah. Asalkan untuk tanaman-tanaman tertentu seperti sawi, pokcoy, kangkung ataupun bayam, itu mereka memerlukan sinar matahari. Jadi kalau misalkan tidak ada sinar matahari, mereka itu susah bangun. Jadi pernah sekali saya menanam pakai tanah, tapi itu saya tidak menempatkan di cahaya sinar matahari. Jadi ininya daunnya itu kriwil-kriwil, nggak mau besar,
tumbuhnya kecil, udah umur 1 bulan masih pendek, daunnya juga panjang aja, nggak ada lebar sama sekali, seperti itu. Jadi penempatan untuk sayuran hidroponik itu harus benar-benar terkena cahaya sinar matahari. Nggak harus cahaya sinar matahari langsung, tapi boleh kita tutupin terpal seperti kayak seng ataupun pakai paranet, itu sudah sangat oke. Yang penting dia panas aja. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman pemula nih, sebaiknya saya saranin sih teman-teman, kalau misalkan teman-teman baru pertama sekali menanam sayuran nih, saya tidak menyarankan teman-teman pakai hidroponik, tapi cobalah dulu memakai polybag, pakai media tanah. Karena kalau misalkan penanaman hidroponik, kalau misalkan belum sangat-sangat mengerti, itu agak susah nanti, apalagi nanti pada saat kita pemberian nutrisi itu salah-salah, terlalu banyak kah, terlalu sedikit kah, jadi prosesnya itu atau dampaknya itu pada sayuran yang kita tanam itu. Nah teman-teman semuanya, sahabat semuanya, jadi untuk perawatan kangkung hidroponik ini, yang pertama kita bisa mengawasi dan memperhatikan nutrisi atau kebutuhan kangkung agar unsur hara dalam airnya itu, dalam bentuk cairnya itu terpenuhi. Jadi benar-benar harus kita kontrol nutrisinya, jangan sampai telat juga, jangan sampai kebanyakan juga. Nah teman-teman, yang sangat harus diperhatikan itu adalah pada saat kangkung itu memasuki usia 2 minggu. Jadi pada saat usia 2 minggu atau seperti ini nih, ini sudah hampir 2 minggu, mungkin beberapa hari lagi, itu teman-teman harus sangat-sangat memperhatikan kondisi kondisi nutrisinya. Jadi jangan sampai telat pemberian nutrisinya, jangan sampai berlebihan juga, karena pada waktu umur 2 minggu 3 minggu, maka disitulah letak goalnya si kangkung. Jadi kayak bayi itu kan ada 360 hari, itu adalah otak cerdasnya. Jadi pada saat kangkung umur 2 minggu atau 3 minggu, maka pada saat itulah kita harus benar-benar menjaga nutrisi si kangkungnya agar nanti ke depannya itu dia bisa lebih bagus pada saat panen. Jadi kalau misalkan telat, itu nanti pemanenannya itu agak kurang. Nah jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya nanti nih, Kak, apakah sayuran hidroponik yang kita tanam hidroponik itu lebih sehat manakah sama yang kita tanam menggunakan media tanam tanah gitu loh. Nah teman-teman semuanya, jadi untuk dari aspek kebersihannya, sayuran hidroponik itu lebih unggul daripada kita tanam di media tanah, karena yang pertama lebih bersih, terus lebih aman, lebih efektif, dan juga lebih efisien. Jadi catatannya itu bahwa membudidayakan hidroponik kangkung itu kalau misalkan kita pakai tanah itu lebih banyak pestisidanya, bilangnya apa sih, pestisidanya. Jadi kalau misalkan, jadi kalau kita pakai ini kan waktu kita semprot itu daunnya yang kena pestisidanya. Tapi kalau misalkan dari sayuran kangkung, dia itu benar-benar dari air, dari akarnya. Jadi untuk daunnya ini sendiri tidak terkena sama sekali pestisida. Maaf teman-teman, saya kurang bisa mengucapkan kata pestisida. Nah teman-teman, ini dia untuk nutrisi kangkung hidroponiknya. Jadi kita cukup punya AB Mix, yaitu nutrisi hidroponik sayuran hijau, dan yang kedua itu ada AB Mix nutrisi B, yaitu AB Mix B dan AB Mix A. Jadi cuma dua bahan ini saja yang kita perlukan. Jadi saya takarannya itu satu tutup ini saya kasih 4-5 hari sekali. Jadi kalau misalkan airnya sudah putih, itu saya tambahin aja satu tutup. Yang harus diperhatikan itu adalah airnya, jangan sampai ininya kering, karena kalau misalkan kain flanelnya ini kering, airnya itu tidak naik ke sininya.
Tapi kalau misalkan sudah berumur 3 minggu itu nggak apa-apa karena akarnya itu sudah banyak. Tapi kalau seperti ini nih harus benar-benar kita jaga, akarnya itu harus kena air nutrisi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau udah hampir beberapa minggu nanti nih akarnya itu lebih panjang lagi. Jadi nggak masalah kalaupun airnya itu nanti kurang-kurang sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini teman-teman harus selalu kontrol akarnya itu harus mengenai air nutrisi ini biar kangkungnya mantul. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit penjelasan tentang sayuran hidroponik saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh teman-teman main ke kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu, salam mengudara dari saya buat teman-teman semuanya. Bye bye.